Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah Riset Audit Humas oleh dosen pengampu Ibu Farika Rahmawati MIKOM. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitrianingrum, NPM 19043010063 dari kelompok 7. Bersama rekan-rekan, saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Proposal Audit Public Relations, Program Corporate Social Responsibility atau CSR, Rumah Layak Huni Sidikiyah Pabrik Rokok Sehat Tentrem. Di sini kami akan memaparkan mengenai pendahuluan penelitian, tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Untuk selengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 berisi mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kami akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Hubungan masyarakat atau humas diperlukan sebuah perusahaan untuk berkomunikasi dengan publik internal dan juga publik eksternal dan membentuk sebuah citra perusahaan. 3 peran humas sebagai praktisi humas yaitu sebagai konsultan untuk mendefinisikan sebuah masalah, sebagai fasilitator komunikasi untuk menjaga hubungan komunikasi, dan yang terakhir mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Riset audit humas sendiri itu penting bagi seorang humas karena dari riset tersebut dapat diketahui apakah program yang telah dijalankan tersebut telah sesuai atau kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian masyarakat mulai menurun. Dilansir dari Kompas pada tanggal 23 Agustus 2021 menyebutkan bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada perekonomian di beberapa negara. Pabrik Rokok Sehat Tentrem merupakan pabrik rokok yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur dan telah berdiri sejak tahun 2013. Salah satu program humas dari Pabrik Rokok Sehat Tentrem adalah Rumah Layak Huni Sidikiyah yang ditujukan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti menemukan kesenjangan yaitu adanya pandemi COVID-19. Seperti ini, banyak masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi sehingga adanya CSR program Rumah Layak Huni menarik untuk diteliti. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, peneliti memfokuskan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kepuasan masyarakat terhadap program CSR Rumah Layak Huni dari Pabrik Rokok Sehat Tentrem. Tujuan penelitian agar mengetahui seberapa besar manfaat dari kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan dan bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai program tersebut. Manfaat penelitian, masyarakat menjadi tahu bahwa perusahaan rokok Sehat Tentrem memiliki program CSR yang unik dan berbeda dari perusahaan yang lain. Wah, cukup menarik ya teman-teman latar belakang penelitian kami. Selanjutnya, dalam bab 2, kami akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau literatur review. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai apa itu humas, apa itu audit humas, apa itu CSR, dan yang terpenting mengenai teori yang digunakan, yaitu teori citra. Humas merupakan suatu bentuk komunikasi secara terencana, baik internal maupun eksternal dalam perusahaan secara khalayak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. PR merupakan studi komprehensif untuk mengetahui posisi dan kondisi PR dalam perusahaan maupun organisasi baik internal maupun eksternal dengan pandangan publik terhadap PR. CSR merupakan suatu bentuk komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir timbulnya dampak perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnis.
Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Trial Bottom Lines mengelompokkan CSR menjadi 3 aspek, yaitu ekonomi prosperity atau kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi, lalu ada environmental quality atau peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir ada social justice atau keadilan sosial. Konsep ini menegaskan dalam keinginan pembangunan yang berkelanjutan, suatu perusahaan harus memperhatikan konsep triple P, yaitu profit, planet, dan people. Public relation adalah divisi yang menjembatani komunikasi baik internal maupun eksternal. Public relation memiliki peran penting dalam aktivitas CSR karena CSR merupakan salah satu bentuk dari strategi PR. Penerapan CSR ini menjadi tantangan dan kesempatan bagi perusahaan untuk membangun citra perusahaan di mata stakeholder agar lebih baik lagi. Perusahaan membutuhkan citra yang baik agar mendapatkan dukungan dari publiknya. Di sini Humas berperan untuk membentuk citra baik dari sebuah perusahaan kepada publik, eksternal, dan internal. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Isi pada metodologi penelitian antara lain, yang pertama yaitu subjek penelitian, yang kedua yaitu objek penelitian, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat teknik pengambilan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Baik, yang pertama adalah subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang menjadi sumber data penelitian dan memahami betul mengenai apa yang sedang diteliti. Menurut Mulung yang dijelaskan dalam Suwandi 2008, mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi dari latar penelitian. Sehingga, subjek penelitian dalam tulisan ini adalah humas dari pabrik rokok Sehat Tentrem dan masyarakat yang sudah menerima bantuan rumah layak huni. Alasan dalam pemilihan kedua subjek ini adalah untuk mencari kepuasan masyarakat terhadap program CSR Rumah Layak Huni. Yang kedua adalah objek penelitian. Menurut Supranto 2000, objek penelitian merupakan himpunan dari beberapa elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau benda yang akan menjadi sasaran permasalahan dalam penelitian. Pengertian tersebut kemudian dipertegas oleh Anto Dayan 1986 yang mengatakan bahwa objek penelitian adalah pokok dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data. Sehingga objek penelitian dalam tulisan ini adalah mengukur seberapa puas masyarakat terhadap program CSR Rumah Layak Huni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi Ayu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiono yang ditulis dalam Nurdin dan Hartati tahun 2019 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Di dalam riset kualitatif, intensitas riset terfokus pada bagaimana partisipan memandang suatu fenomena, sehingga penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan hipotesis diterima atau ditolaknya, tetapi hanya menekankan pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi sesungguhnya. Selanjutnya adalah teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena peneliti nantinya akan mendapatkan data secara standarisasi yang sesuai dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Menurut Sutrisno, beliau menjelaskan wawancara merupakan proses pembekalan verbal di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik. Orang bisa melihat muka orang lain dan mendengarkan dengan suara telinganya sendiri. Ternyata informasi langsung alat pengumpulan data pada beberapa jenis data sosial baik tersembunyi maupun manifest. Secara garis besar, wawancara dapat dikatakan sebagai suatu proses komunikasi dengan tujuan untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab di dalamnya.
terakhir adalah analisis data. Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Dengan cara mengolah kata dan menjabarkan inti secara sintesis, menyusun pola dalam memilih yang penting dan yang dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dipahami. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks dan tidak menggunakan perhitungan matematis ataupun statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Mills dan Huberman yang mengatakan, kegiatan analisis terdiri dari 4 alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Walau masih banyak kekurangan, kami harap penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menghasilkan hasil yang positif. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Nuri Fitrianingrum mewakili rekan-rekan pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.